Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan merdeka ya. Oke. Kan 17 Agustus ya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, ikhwatibillah, malam ini saya akan bahas satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, sama kemarin ya, Abdul Mas'ud. Sekarang Abdul Mas'ud lagi. Ini sebenarnya kompilasi nih ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Al-jannatu, qala Rasulullah SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum. Al-jannatu, aqrabu ya. Aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Itu tulisannya bagus ini. Wan naru mithlu dzalik. Ada sudah hafal hadis ini? Ini perawinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian riwayat Al-Bukhari. Ya, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Al-jannatu surga. Kalau di pesantren al-jannatu utawi surga, surga itu aqrabu lebih dekat, ila ahadikum kepada salah satu dari kalian, min syiraki na'lihi daripada tali sendalnya. Jadi surga itu lebih dekat kepada kita dibandingkan tali sendal kita. Wan naru mithlu dzalika, dan neraka mithlu dzalika, seperti itu, artinya sama. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ya, dalam kitab Al-Bukhari. Gampang hadisnya ya. Buat apa? Cepat. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Oke. Hafal hadisnya? Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Syiraki. Min syiraki na'lihi. Ya, syiraki na'lihi. Wan naru mithlu dzalika. Mithlu dzalika. Bisa ya. Wan naru mithlu dzalika. Dan neraka juga sama seperti itu. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Al-Bukhari. Ya, fatibillah. Hadis ini mengandung banyak pelajaran. Apa di antaranya? Kata Ibnu Al-Jauzi, bahwasanya anna tahsilal jannah sahlun bitashihil qasdi wat ta'ah wa fi'lit ta'ah. Jadi surga itu mudah untuk didapatkan. Jadi surga itu mudah untuk didapatkan. Apa kuncinya? Bitashihin niyah. Dengan meluruskan niat. Dengan mentashih niat. Tashih itu kan membenarkan kan, meluruskan niat. Wa fi'lit ta'ah, dan melaksanakan ketaatan. Perlu ditulis kah?
Pelajaran pertama, anna tahsila al-jannati sahlun bitashihin niyah wa fi'lit ta'ah. Jadi surga itu mudah, gampang. Selama ini kalau orang bilang apa? Wah, surga itu sulit. Nah, sekarang digembirakan kita. Masuk surga itu mudah. Yang penting apa? Pasang niat yang benar, kemudian lakukan ketaatan. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Pernah dengar hadisnya ya? Semua umatku itu masuk surga. Oh, senang kita. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Sahabat kan heran. Masuk surga kok pada gak mau itu. Itu siapa ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Man ya aba. Apa jawab Nabi? Apa jawabannya? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Yang maksiat kepadaku, artinya yang durhaka kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Itu menunjukkan bahwasanya asalnya masuk surga itu ya mudah. Ya tinggal niatnya diluruskan, ketaatan dijalankan. Itu aja kan, kuncinya itu aja. Niat benar, ada amal. Karena memang semua umat Rasulullah SAW itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Contoh kecil saja, ikhwati fillah. Dalam satu hadis katakan Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan dianggap kecil, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan dianggap itu sesuatu yang kecil dari kebaikan. Walau antal qakhaka biwajhin talikin. Artinya apa? Kita bertemu saudara kita dengan wajah yang cerah, itu sudah sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Dan itu salah satu pintu yang mengantarkan kita kepada surga. Cuma senyum saja. Wajah cerah. Itu kalau ketemu yang lain ya. Wajahnya cerah, penuh dengan senyum. Ada keceriaan, ada kegembiraan. Orang lihat juga senang. Kalau orang lihat senang bagaimana? Hatinya juga senang. Kalau hatinya suasana senang, melakukan apapun dengan senang. Nah, itu kalau bahasa orang kita sekarang auranya itu aura positif. Jadi yang disampaikan ke orang-orang itu sesuatu yang positif. Akhirnya orang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Jadi walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau talikin. Apalagi contohnya? Ini innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhullahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengatakan sesuatu yang itu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah tidak mikirin lagi, la yulqi laha balan. Udah nggak mikir, artinya udah nggak inget lagi apa yang dia ucapkan. Tapi gara-gara satu kata itu atau satu kalimat itu, kemudian Allah angkat dia ke dalam derajat-derajat di surganya. Gara-gara apa? Kata-kata. Kalimat itu kan kata. Hanya satu kata atau satu kalimat, satu ungkapan yang kemudian mengundang ridho Allah. Allah sudah ridho, maka Allah akan mengangkat
derajat orang tersebut nanti di surganya. Hanya gara-gara kata. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ente beriman kepada Allah dan hari akhir, udah bicaralah yang baik. Kalau tidak, diam aja. Itu orang yang hati-hati ya. Dengan kata-katanya mengangkat derajatnya nanti di surga. Artinya dengan kata-kata. Contoh yang lain, khawatirbillah. La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin ila akhadhahu Allah biyaminihi wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw qalusahu hatta takuna mithla jabali aw azam. Jadi seseorang tidaklah bersedekah dari penghasilan yang baik kecuali Allah akan mengambilnya, artinya menerimanya dengan tangan kanannya. Artinya direspon dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikembangkan oleh Allah. Artinya dilipat gandakan. Sebagaimana kalau kita punya anak kambing, anak unta, ya kalau kita mungkin anak ayam mungkin ya. Kan dari kecil kemudian membesar. Nah, sedekah itu juga begitu. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ dikatakan bahkan sebesar gunung Uhud bisa juga lebih au a'zam. Apalagi artinya sedekah tadi itu salah satu jalan yang memudahkan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari surga itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Artinya saking mudahnya. Tali sendal itu nempel di kaki apa enggak? Nempel. Jadi melekat dengan kita gitu. Artinya saking mudahnya. Tali sendal itu nempel. Kok surga lebih dekat itu? Kemudian di hadis yang lain, bihasbika an tasuma kulla syahrin thalathata ayyam fa inna laka bikulli hasanah asyra amsalihha. Fa inna dzalika siyamud dahri kulli. Jadi cukuplah kalian itu puasa dalam setiap bulan cukup 7 hari. Thalathata ayyam. Dan setiap satu kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau antum puasa dalam sebulan 3 hari saja, itu digandakan 10 kali. Kalau 3 kali 10 berapa? 30. Berarti ibaratnya antum puasa 1 bulan. Kalau berjalan dalam 12 bulan, berarti puasa berapa? Setahun. Fa inna dzalika siyamud dahri kullih. Berarti kalau antum sepanjang tahun minimal 3 hari puasa dalam 1 bulan. Berarti setiap hidup antum itu dari balik sampai meninggal itu hidup antum penuh dengan puasa. Keren nggak kira-kira itu? Anda nggak tahu nih santri rumah tahfidz ini. Masa kurang 3 hari dalam sebulan? Jangan-jangan ini kosong puasanya. Kalau pengen puasa 1 tahun atau sepanjang hidup kita, puasalah setiap bulan 3 hari saja. Dihitung antum seperti puasa seumur hidup. Karena di setiap bulan begitu kan. Jadi tiap tahun ya puasa terus. Walaupun sebenarnya tidak puasa full 1 bulan kan. Tapi hanya 3 hari saja itu sudah dianggap 1 tahun. Karena tiap bulan 30. Full. Maka dianggap seperti puasa seumur hidup. Siap? Mudah nggak jadi ahli puasa? Mudah nggak jadi ahli puasa setahun seumur hidup? Nggak harus 1 bulan full lah. Cuma 3 hari saja. Apalagi tambah Senin Kemis ya. Tambah banyak lagi itu.
Artinya apa? Ini menunjukkan, oh puasa seumur itu mudah. Cukup dengan 3 hari. Artinya jalan menuju surga Allah melalui pintu puasa itu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, nah ini lebih dahsyat lagi. Nabi SAW pernah mengatakan, ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim hendaknya bersedekah. Sahabat bertanya, ara'aita ilam yajid, bagaimana kalau nggak dapat ya Rasulullah untuk disedekahkan? Maka ya'mal, nah, kalau nggak punya ya udah kerja, ya'mal biyadaihi, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kalau udah kerja, dapat gaji, dapat upah, dapat hasil, maka dia pakai untuk dirinya, sebagian untuk bersedekah. Kalau nggak bisa bagaimana ya Rasulullah? Nah, sahabat nanya lagi. Yu'inu dzal hajatil manhuf. Ya sudah, bantu orang yang betul-betul butuh bantuan lah ya. Yang betul-betul punya hajat yang mendesak. Kalau tidak melakukan itu ya Rasulullah, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Ya sudah, ngajak atau nyuruh kepada yang ma'ruf ya, dan kepada kebaikan. Kalau nggak bisa melakukan yang seperti itu, ngajak aja nggak bisa itu, ya sudah, yumsik anis syarri fa innaha shadaqah. Ya sudah, jangan ganggu orang lain, jangan nyakiti orang lain, jangan zalim kepada orang lain. Itu sudah dianggap sedekah. Jadi antum nggak ngapa-ngapain tapi diniati ya. Iya, jangan ganggu orang lain. Itu udah jadi sedekah. Dan nyuruh orang baik nggak bisa, bantu orang lain nggak bisa, kerja nggak bisa, sedekah nggak bisa. Ya sudah, yumsiku anis syarr. Jangan ganggu orang, itu aja udah cukup. Itu pintu menuju surga. Al-imsaku anis syarr lil akhir. Kalau kita suka ganggu orang apa enggak? Seneng gangguin orang ya? Seneng ledekin orang, seneng bully orang, seneng, wah bahaya ini. Ini namanya tidak imsak anis syarr. Harusnya sesama teman, sesama sahabat, sesama siapapun, kita berusaha hadir dalam setiap hajatnya. Betul tidak? Harus itu. Ya, jadi kehadiran kita itu betul-betul bermakna gitu loh. Jadi kehadiran kita yang bermakna itu salah satu sebab menuju surga. Kita nggak ganggu saja, itu sudah sebab orang masuk ke dalam surga. Karena itu dianggap sedekah. Ini perlu dipahami sedekah ya. Sedekah itu memaknanya luas. Sedekah itu sering dimaknai isalul khair lil ghair. Menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Makanya tadi banyak kan? Kerja bersedekah. Kalau nggak bisa, ya bantu orang yang butuh. Kalau nggak bisa, ya nyuruh kebaikan. Itu sedekah. Kalau nggak bisa, al-imsak anis syarr. Antum sika yumsiku anis syarr fa innaha shadaqah. Dan seterusnya ya. Intinya surga itu mudah didapat. Anna tahsilal jannati sahlun bitashihin niyyah wa fi'lit ta'ah. Ini kata Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Pelajaran yang kedua, ikhwati fillah, wan naru kadzalika bimuwafaqatil hawa wa fi'lil ma'siyah. Nah, sekarang yang kedua. Kalau tadi mendapatkan surga, kita digembirakan ya, kita didorong, dimotivasi untuk bisa berbuat kebaikan. Yang mana kebaikan itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian kedua sebaliknya, wan naru kadzalika bimuwafaqatil hawa wa fi'lil ma'siyah. Artinya
tahsilun nari sahlun. Jadi neraka juga gampang. Artinya orang mudah tergelincir kakinya ke dalam neraka. Dengan apa? Bimuwafaqatil hawa wa fi'lil maksiyah. Dengan apa? Muwafaqatil hawa. Muwafaqah itu menyetujui, mengikuti hawa nafsu dan melakukan maksiyah. Jadi nafsu menundukkannya, bukan ditundukkan nafsunya, tapi nafsu diikuti, disetujui. Padahal nafsu wa innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu seringnya mengarahkan, mendominasi agar orang itu melakukan keburukan. Kecuali yang punya jiwa mutmainnah. Kecuali yang punya jiwa lawamah. Lawamah itu ya kadang ikuti, kadang enggak. Kadang ikuti, kadang enggak. Kalau ngikuti, diingetin dirinya, loh kenapa sih kamu ikuti nafsu? Itu lawamah. Kalau mutmainnah, tenang itu. Nafsunya tunduk. Dikendalikan, dimanage oleh hatinya. Ya. Jadi kata Ibnu Al-Jauzi di hadis ini bahwasanya neraka juga mudah untuk didapatkan seseorang kalau dia mengikuti hawa nafsunya dan melakukan kemaksiatan. Jadi mudah tergelincir ke neraka. Nah, tadi hadisnya wa innal abda liyatakallamu bi kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh ada seseorang yang mengatakan satu kata yang itu kemudian menarik murka Allah dan dia sudah tidak mikirin itu. Artinya udah nggak pernah mengingat, nggak pernah terbetik dalam hatinya itu kata mengundang murka Allah. Tapi gara-gara kata itu yahwi biha fi jahannam. Yahwi itu artinya jatuh, turun. Jatuh kemana? Ke neraka jahanam. Gara-gara satu kata. Apa contohnya? Gara-gara satu kata, kemudian orang masuk neraka. Ente yakin kalau Allah itu 3? Ya? Satu kata kan? Ya, gitu. Bahaya itu. Ente mau berkorban untuk berhala walaupun satu lalat, satu lalat aja kok. Itu mah remeh gitu ya. Tapi gara-gara hanya satu lalat saja, bisa jadi, karena dengan kata-kata ya gitu ya, orang tergelincir ke dalam neraka jahanam. Bahkan masuk dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gara-gara satu kata. Artinya satu kata ini nggak harus satu kata ya. Tapi memang kalimat itu satu kata. Apalagi berkata-kata. Apalagi banyak kata. Oke. Ya, seperti yang pernah kita contohkan ya. Ada seorang ahli ibadah yang sering bersama dengan temannya. Temannya ini bukan ahli ibadah, tapi kebalikannya, ahli maksiat. Setiap ketemu maksiat, setiap ketemu maksiat, setiap ketemu maksiat. Ya karena orang ahli ibadah, orang baik yang diingetin, jangan begitulah. Ini nggak benar. Taubat, istighfar. Besoknya lagi ketemu lagi, masih tetap juga. Besoknya lagi, qadarullah, pokoknya setiap maksiat ketemu di hadapannya terus. Dinasihati terus sampai kemudian sabarnya habis. Ini apologinya manusia kan, namanya manusia, sabar itu ada batasnya. Padahal sabar itu nggak ada batasnya. Kalau menghadapi begitu sabarnya nggak boleh habis, tetap ngingetin.
Nah, masalahnya ini orang keluar kata-kata. Karena saking marahnya, saking keselnya, sabarnya hilang. Apa kata dia? Wallahi la ghafarallahu laka. Wallahi la ghafarallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Ya gimana? Tukang maksiat. Dinasihati sudah berkali-kali. Mungkin bisa ratusan kali gitu ya. Kok nggak menter? Oh, menter aja ya. Menter itu tetap ya, menter. Ya kan? Tetap terus istiqomah dalam maksiatnya gitu kan. Kan kesel nih orang kan. Nggak tahan dia. Kesabarannya habis. Akhirnya keluar kata-kata yang sangat besar, yang sangat bahaya. Demi Allah, Allah tidak mengampuni. Nah, kata-kata seperti ini ya, ini bahaya sekali. Kenapa? Mencatut nama Allah, tapi kemudian dihilangkan nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Loh kok dicatut namanya? Seolah-olah Allah tidak mengampuni hambanya. Orang ahli maksiat hari ini bisa jadi nanti berubah. Masih ingat hadis yang kemarin kan? Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu al-kitab fayamalu bi'amali al-jannah fayadkhuluha. Nah, ini kejadian. Ini di zaman Bani Israel ya. Akhirnya dengan kata-kata itu kemudian Allah langsung turun tangan. Wallahi qad demi diriku ya. Walladzi binafsi walladzi apa namanya? Ya, sumpah yang tentang dirinya lah ya, Allah ya. Qad ghafartu li fulan. Si fulan itu sudah aku ampuni. Wa ahbattu amalaka. Dan aku hapuskan semua amalmu. Ngeri nggak tuh? Bahaya kan? Ini gara-gara satu kalimat, satu kata, akhirnya kemudian Allah murka. Allah justru mengampuni si fulan yang ahli maksiat tadi, yang dia taubat dan baik agamanya, hasunadinuhu. Sementara orang ini karena mencatut nama Allah, kemudian menghilangkan salah satu asmanya, justru kemudian amalnya dihapus. Makanya hati-hati dengan kata-kata kita. Mulutmu harimaumu. Kalau orang kepleset kaki masih bisa diobati. Tapi kalau lidah yang kepleset, kemana kita mencari obatnya? Bahaya. Lidah kepleset itu paling bahaya. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Surat apa itu? Surat Qaf. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada kata yang terucapkan kecuali di sana ada raqib dan atid. Raqib mengawasi, atid yang mencatat. Ya, ikhwati billah, lebih jelas lagi di hadis Mu'adz bin Jabal ya. Mu'adz pernah menanya, "Ya Rasulullah, a'inna la mu'akhadzuna bi alsinatina?" Ya Rasulullah, apa lidah kita itu akan dimintai pertanggungjawaban? Atau apakah lidah kita itu ya gara-gara dia kita itu kemudian dihukum, yang kemudian disiksa? Maka Nabi sampai mengungkapkan, kalau di orang kita mungkin itu kasar ya. Thaqilatka ummuka ya Muhammad. Di hadis yang lain, waihaka ya Mu'adz. Celakalah wahai Mu'adz. Wahal yakubbun nas finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tersungkur wajahnya ke dalam api neraka illa hasaidu
alsinatim, kecuali karena buah dari lidah mereka. Sudah kan ya? Ini baru dua loh ya pelajarannya. Intinya neraka itu ini ya, mudah. Artinya orang jatuh ke dalam neraka itu sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena ketika orang itu mengikuti hawa nafsunya dan banyak melakukan kemaksiatan. Jadi surga mudah, neraka juga mudah. Ini makna dari surga itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan tali sandalnya. Begitu juga neraka. Artinya pintu-pintu menuju surga banyak. Pintu menuju neraka juga banyak. Maka bagi kita kewajiban kita apa? Menjaga diri kita. Anfusakum. Jagalah diri kalian semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mau ada pertanyaan? Udah azan ya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.